Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Seperti yang sudah pernah kita bahas ya sebelum-sebelumnya, bahwa sumber hukum di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen ini adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya, tentang perlindungan konsumen. Ya. Beberapa waktu pertemuan ya sebelumnya kita sudah mendiskusikan berkaitan dengan konsumen pelaku usaha ya, dengan segala ruang lingkupnya. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas ya terkait dengan tujuan ya, kenapa perlu adanya undang-undang perlindungan konsumen ini. Ya. Kemudian kita juga sedang membahas berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya. Hak konsumen apa gitu ya. Itu diatur di pasal 4 ya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya. Itu di hak konsumen ada 9 ya. 9 yang diatur di situ, yang dimana semuanya ini sering ya dilakukan penelitian oleh mahasiswa ya, yang dia biasanya mengkaji ya, beberapa hal yang terkait dengan hak konsumen. Ya, mungkin dia hanya mengkaji terkait dengan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif gitu ya, atau hak yang berkaitan dengan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan atas barang dan atau jasa dan lain-lainnya. Intinya ini ya sudah banyak dilakukan ya berkaitan dengan hak konsumen itu. Jadi banyak permasalahan dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan konsumen itu yang banyak merugikan konsumen. Ya. Kemudian selain konsumen juga ada hak ya, konsumen pun juga mempunyai kewajiban. Ya. Kewajiban konsumen diatur di pasal 5 ya, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Di pasal 5 ada 4 ya, ada 4 hal yang diatur gitu ya. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang, beretikat baik ya dalam transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum ya jika ada upaya yang dilakukan oleh konsumen tersebut ya. Kemudian juga ada hak dan kewajiban pelaku usaha di sini. Ya. Hak pelaku usaha ada 5 ya. Jadi kalau kita kaitkan ya, hak pelaku usaha itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh konsumen kan gitu ya. Dan sebaliknya ya, kewajiban pelaku usaha itu adalah hak konsumen. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita itu membuat suatu kontrak ya, perjanjian ya, dalam klausul hak dan kewajiban itu ya, kalau kita amati memang banyak yang hak konsumen ya atau hak satu pihak itu menjadi kewajiban pihak yang lainnya dan sebaliknya gitu ya. Demikian pula dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini ya. Nah, ini di pasal 7 ya, ini kan juga berbicara terkait dengan kewajiban pelaku usaha. Nah, kalau kita cermati, kewajiban pelaku usaha ini adalah juga merupakan hak dari
konsumen. Ya. Kemudian di pasal 8 ada perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di situ ya. Jadi pelaku usaha itu dilarang memproduksi ya, dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang, nah ini jasa yang bagaimana? Yang pertama ya, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak memenuhi standar itu yang bagaimana? Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai penelitian ya. Oh, ternyata ada pelaku usaha itu yang dia tuh membuat barang atau menyediakan jasa itu yang tidak memenuhi standar ya, yang diperbolehkan oleh undang-undang gitu ya. Jadi kalau misalkan kaitannya ya, membuat makanan atau minuman itu kan harus melalui proses yang higienis kan ya, proses higienis, melalui proses yang aman ya, yang layak untuk kemudian dikonsumsi ya oleh konsumen gitu ya. Dulu pernah saya menangani ya perkara itu, mendampingi perkara itu. Ada orang yang dia dilaporkan ya karena menjual minuman itu hasil fermentasi itu ya, yang kemudian dioplos ya dengan macam-macam ya. Ada dioplos dengan minuman berenergi, ada yang dioplos dengan bahan kimia ya, yang kemudian orang menyebut itu minuman oplosan gitu. Nah, itu dia tidak berizin ya, tidak berizin, dan karena pembuatannya itu tidak melalui proses yang standar gitu ya. Jadi dia tuh membuat air yang jadi oplosan tadi itu ya hanya melalui proses yang sangat sederhana, dan kemudian hanya ditaruh di dalam botol-botol bekas minuman yang dijual di pasar bebas itu, seperti botol Aqua dan lain-lain itu. Nah, kemudian ada yang beli gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau pelaku usaha itu yang harus dilakukan adalah dia bisa memproduksi atau membuat barang atau menyediakan jasa itu sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, untuk bisa dapat dikatakan itu kan harus disetujui ya oleh pemerintah ya. Dalam hal ini nanti akan semacam di asesmen lah gitu, bahwa ini layak atau tidak gitu ya. Kalau misalkan layak berarti nanti akan dapat izin. Kalau misalkan tidak layak ya tidak akan diizinkan untuk membuat barang seperti itu ya. Kemudian pelaku usaha itu dilarang ya jika membuat barang atau menyediakan jasa itu misalkan barang tidak sesuai dengan berat bersih gitu ya, isi bersih atau neto tertulis misalkan 100 gram gitu ya, atau 150 ml, itu harus sesuai di situ. Itu kan di luar kemasan ya. Dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang tidak sesuai ya, nanti bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan ya, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ya. Jadi ada semacam informasi yang dalam tanda kutip ya menyesatkan gitu ya. Itu harus jelas ya. Kemudian tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau
jasa tersebut. Ya. Jadi harus sesuai dengan ininya, gambarnya gitu. Ya. Kan kalau sekarang ini kan kalau kita di saya nyebut merek GoFood ya. Kita mau beli roti ini, mau beli makanan ini, wah kok kayaknya di gambarnya enak ya, enak gitu. Kemudian ternyata setelah kita pesan beda dari gambarnya, kan gitu kan. Ya seperti kalau kita tuh makan mie instan itu ya, harapannya itu kan tampilannya kan seperti dalam kemasan mie instan itu kan, ada berambang gorengnya gitu kan, ada sayurannya, ada telurnya kan gitu. Tapi ternyata cuman mie doang gitu, nggak ada lain-lainnya gitu. Nah, memang nggak ada isinya yang lain, masa dikasih telur kan nggak mungkin. Ya, nanti kalau kasih telur ya tambah lagi. Mie instan harganya cuma Rp3.000 kan, satu bungkus itu 2.000 sekian lah ya. Kemudian masih tambah telur berapa satu telur? Terus telurnya telur yang gimana? Telur yang masih mentah ya, telur yang nanti bisa ini ya itu kan ekspektasi kita kan gitu ya, nanti membuat itu ya apa yang kemudian dibayangkan dalam gambar ya, namanya gambar. Tapi kemarin ya kalau nggak salah itu di Instagram itu ramai kan ya, ada orang yang menggugat Kentucky Fried Chicken gitu ya, gara-gara apa, dia beli burger yang menurut dia itu tidak sesuai dengan gambar yang ditayangkan dalam iklan ya, dalam leaflet ya, dalam promosi di situ. Wah, di situ katanya ya digambarkan burgernya itu ada dagingnya, ada sayurannya, ya ada tomatnya dan lain. Jadi gambar itu sangat menarik gitu. Tapi ketika datang ya, yang ada hanya roti dan daging aja. Yang nggak ada sayurannya, nggak ada tomatnya gitu. Ya, menurut keterangan di situ, mungkin ada ya yang generasi 4.0 ini yang sudah sangat akrab dengan teknologi ya, terutama internet ya. Itu pasti juga tahu lah berita tentang ini ya. Kemudian dia melakukan pesanan lagi ya, yang kedua kalinya, tetap sama seperti itu, jauh dari yang diharapkan. Nah, kemudian dia menggugat ya, alasannya karena dia memesan barang kepada pihak KFC itu tidak sesuai dengan yang tertera di gambar gitu. Dan ini hati-hati ini gitu. Hati-hati. Dan akhirnya ada perdamaian di situ ya. Jadi pihak KFC tadi tidak mau memperpanjang masalah dan dia itu bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh konsumen itu. Ya, kalau nggak salah ya, pertama dia akan memperbaiki layanan gitu ya, akan menjual dengan sesuai dengan apa yang ada di gambar gitu ya. Yang kedua, dia nanti akan memberikan makan ya kepada panti asuhan ya, kalau nggak salah, selama 1 bulan setiap hari Jumat nanti gitu. Ya. Yang ketiga KFC itu tidak boleh untuk memberikan hukuman kepada pelayan restoran ataupun kerjanya yang melayani itu, yang membuat produk itu gitu. Ada kalau ada 5 atau saya sebenarnya lupa, tapi intinya begitu ya. Jadi konsumen itu benar-benar sangat diberikan perlindungan di situ kan ya, karena dalam hal ini ya kita juga sering ya, apalagi kalau misalkan ya kita makan di bandara itu loh. Bandara itu kan terkenal kalau harganya mahal ya, lebih mahal daripada harga di luar kan gitu ya. Udah gitu, udah kecil, misalkan udah mahal begitu, dan tampilannya mungkin wujudnya itu tidak sesuai dengan yang digambar, lebih kecil gitu ya. Mungkin juga tidak lebih cerah ya, mungkin agak gosong gitu kalau misalkan kita makan ayam gorengnya. Atau kalau kita tuh beli french fries tuh ternyata juga jadi makanan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam gambar promosi di situ ya. Ya. Jadi itu ya, ini merupakan merupakan salah satu upaya dari negara untuk melakukan perlindungan itu sebenarnya. Ya.
Ya, kemudian yang berikutnya tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ya, dan atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Kemudian tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Ya, tidak sesuai dengan janji ya, ini kan macam-macam lah ya. Jadi kalau kita melihat itu ya, ya terutama kalau itu loh apa namanya, hal-hal yang terkait dengan asuransi gitu ya, kemudian perbankan itu harus hati-hati. Kadang-kadang yang disampaikan oleh marketing itu tuh tidak tidak diatur dalam perjanjian gitu ya. Itu kita harus ini harus waspada, itu harus pinter-pinter lah kita itu apa namanya mencermati gitu ya. Kemudian tidak menentukan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana kenyataan halal yang dicantumkan dalam label. Ya. Jadi ada pertentangan. Ya kalau misalkan nggak halal ya nggak usah ditulis halal gitu ya. Ya, ada beberapa makanan yang nggak ada label halalnya. Artinya ya jadi bukan ya kalau nggak ada halalnya berarti ya jangan dimakan lah, lebih baik begitu ya. Atau sebaiknya begitu. Atau ya jangan gitu ya. Karena ada hal-hal yang itu digunakan dalam produksinya itu yang tidak sesuai ya dengan ketentuan yang ada dalam agama kita ya. Kemudian tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi, bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, dan keterangan lain ya. Kemudian tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ini juga penting ini ya. Ya. Tapi tentunya kalau ini ya barang yang ada di Indonesia, dijual di Indonesia ya. Kalau barang impor misalkan Anda langsung beli dari luar negeri ya konsekuensinya memang tidak ada petunjuk dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau kita beli dari pedagang Indonesia, tapi saya kira saat ini juga banyak ya barang-barang yang seperti itu ya, tidak ada petunjuk dalam bahasa Indonesia ya. Ya kalau itu misalkan barang impor langsung ya situ. Kadang-kadang kan kalau kita beli online itu kan ya menunggu 5 hari sampai 7 hari ternyata langsung dikirim dari negaranya sana itu, walaupun kita cuma beli barang yang remeh-temeh begitu ya, langsung apa namanya hurufnya itu huruf kata-katanya yang tidak kita ketahui ya. Kemudian pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak ya, yang cacat atau bekas atau tercemar ya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kalau mau menjual barang yang memang tidak selayaknya gitu ya harus disampaikan gitu ya. Mobil ini bekas tabrakan gitu ya. Kemarin saya di Instagram gitu ya. Instagram itu kadang lucu-lucu ya. Pernah lihat nggak yang itu loh, ada mobil pick up ya, mungkin bekas kecelakaan atau apa gitu ya, yang kondisinya itu sudah ya tidak layak jalan lah gitu ya. Terus ada orang yang iseng mengiklankan kalau nggak salah di Facebook, kemudian di capture ya di Instagram tadi, itu dijual 100 juta gitu ya. Anda mungkin tahu ya, dia tuh bukan masalah anunya ya, harganya, dia tuh kan nggak bohong gitu kan ya, dijual ya apa adanya tuh, dia dijual ya mobil bekas tabrakan gitu. Jadi ada fotonya gitu, dia nggak bohong gitu loh. Cuma jadi nggak masuk akal kan, masa sih segitu dijual 100 juta gitu ya. Ya mending kita mau beli mobil yang lebih bagus pak, lebih banyak di situ ya, dengan harga mungkin 70 juta 80 juta juga dapat, udah 100 juta masih perbaikannya pun juga nggak sedikit lagi misalkan kan gitu
Ya. Intinya apapun yang kita jual itu kita harus sampaikan ya, sampaikan bahwa kondisi barang ini begini loh. Nanti ada misalkan beli apa ya, ada cacat di sini, ada grepes di sini gitu ya. Misalkan kita jual handphone gitu ya, ya pernah jatuh terus pernah di sini pernah ada yang gempil di sini, itu harus sampaikan gitu ya. Jangan disembunyikan. Bilangnya bagus gitu. Kemudian apa di foto yang di sudut yang menarik gitu ya. Lalu dikirimkan ya tanpa memberikan informasi bahwa ternyata pas diterima, wah jadi gini, kan kasihan konsumennya. Jadi ekspektasinya itu sudah luar biasa gitu dengan kenyataannya gitu. Jadi kalau misalkan nanti apa adanya ya tolong detail. Tapi sekarang ini saya kira kalau untuk pedagang-pedagang yang dia tuh memang pedagang betulan ya, profesinya itu adalah berbisnis ya, yang beretikat baik lah katakanlah begitu ya. Saya kira sudah banyak yang memberikan informasi yang detail ya. Bahkan sedikit pun ada cacat itu pasti akan diinformasikan. Ini ada bekas ini. Ya, terserah nanti konsumen tuh mau apa enggak ya. Ya kalau misalkan ada bekas ini sedikit nggak kelihatan terus dibeli gitu ya. Ada yang begitu. Ada yang orangnya perfeksionis ya. Wah, satu apa namanya luka saja ada, dia nggak akan mau, itu juga ada. Jadi macam-macam ya. Intinya harus apa adanya lah gitu ya. Harus apa adanya. Saya kira Anda juga pernah ya mencoba untuk membeli ya, bertransaksi ya secara online gitu. Saya kira banyak usaha barang-barang itu yang jujur ya. Ya kalau kita lewat jadi kalau misalkan yang barang-barang baru ya. Kalau barang baru saya kira ya, kalau barang baru bagus ya itu wajar ya. Tapi kalau misalnya kita beli barang yang second ya ada harus ketentuan dari penjual itu untuk memberikan informasi yang benar. Kadang saya mikir gini ya, kan kita sering ya, misalkan ada iklan sekarang ini mobil gitu ya, terutama di Jakarta itu ya, dijual mobil bla 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 gitu ya, gitu. Bahasanya itu kan kita kan kalau kita mencermati ya, bukan bebas dari tabrakan ya, bebas dari tabrakan atau bebas dari banjir enggak, tapi bahasanya itu katanya itu tidak ada bekas tabrakan. Nah gitu. Loh, kita tuh harus cermat ya, tidak ada bekas tabrakan itu tuh bukan berarti ini nggak pernah nabrak gitu. Kalau misalkan tidak pernah nabrak, nah itu lain ya. Tapi kadang-kadang kata-katanya gini, tidak ada bekas tabrakan. Ya benar, karena bekasnya sudah dihilangkan gitu. Bilang tidak ada bekas tabrakan. Ya soalnya udah diganti spare partnya tadi, ganti ini jadi bagus, nggak ada bekasnya tabrakan. Tapi pernah tabrakan? Pernah gitu. Tidak ada bekas banjir, iya. Yang banjir sudah dibersihkan. Dari dibersihkan apa namanya? Nah itu yang harus cermati. Nggak ada bekas itu bagaimana? Dan ya resikonya beli barang yang second begitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita tahu benar riwayatnya dari siapa orang ya, teman kita gitu ya, itu lain ya. Tapi kalau beli barang yang secondan yang bekas itu memang harus hati-hati. Kemudian juga pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak ya, sama ya. Artinya mau barang yang makanan atau bukan makanan ya harus yang baik. Kalaupun barang yang tidak baik ya jangan dijual gitu ya. Kemudian yang keempat ya, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut setelah wajib menariknya dari peredaran. Ya. Kemudian pasal 9 ya. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar ya, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Ya. Jadi kalau misalkan mau ya apa adanya lah gitu ya. Kemudian barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. Ya. Ya kalau baru ya benar-benar, kalau misalkan nggak baru ya jangan dibilang baru.
barang atau jasa yang telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan ya, perlengkapan ya. Kemudian pelaku usaha juga tidak boleh ya mengiklankan, mempromosikan barang yang seolah-olah barang itu adalah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor ya, persetujuan atau afiliasi, atau yang tersebut yang tersedia. Jadi lalu seolah-olah barangnya tidak ada gitu ya, atau barang seolah-olah itu tidak ada cacat tersembunyi gitu. Jadi harus disampaikan apa adanya, yang seolah-olah merupakan kelengkapan dari barang tertentu ya, padahal bukan, atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu ya, atau menjual tapi dengan secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa milik yang lain gitu ya. Atau menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko ya, atau efek sampingan ya, tanpa keterangan yang lengkap. Ini harus jelas ya, amannya seperti apa, tidak berbahaya seperti apa. Kemudian menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti ya. Nah, gitu ya. Kemudian pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai ya, harga atau tarif satu barang. Ya, karena harganya kan ditulis apa tuh 500 ya, tapi intinya kecil. Setelah dideketin, wah ternyata harganya kayak gitu. Jadi beda dari yang kita bayangkan ya. Atau pakai diskon sekian gitu ya. Tapi ya kalau kita sudah paham sekarang ya, bukan kemudian tidak benar, tapi kita sudah paham bahwa yang namanya promosi iklan yang menggiurkan itu biasanya ada S dan K gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku kan gitu ya. Kemudian pernyataan tidak benar mengenai kegunaan satu barang atau jasa. Kemudian terkait kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas barang dan atau jasa. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Ya kalau misalkan ada bonusnya payung, yang bilang payung. Ya, jangan bilang barang yang menarik, cantik. Yang panjang, yang putih, itu nanti sudah ekspektasi sudah beda itu kan. Kalau misalkan payung ya bilang payung gitu, jangan yang lain-lain gitu ya. Kemudian bahaya penggunaan barang dan atau jasa itu harus disampaikan ya, bahwa misalkan barang ini mudah meledak gitu ya, jangan ditaruh di dekat api dan lain-lain. Nah, kemudian juga pasal 11 ya, pasal pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. Ya kalau sudah memenuhi sih nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan seolah-olah. Terus seolah-olah juga tidak ada cacatnya gitu. Jadi sekali lagi apa adanya, ini hampir sama dia. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang yang lain. Ya kalau misalkan yang di display yang di situ ya di situ. Jangan kemudian pas display itu bagus diambilkan yang jelek, nah itu nggak boleh. Ya. Kemudian tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup. Ya. Dengan maksud menjual barang yang lain. Dibilang yang ini, wah ini pas contohnya habis, yang gini aja gimana? Nah, gitu. Jadi seolah-olah itu dibuat orang itu tertarik, tapi lalu ditawarkan barang yang lainnya gitu. Nah, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi ada mengelabui. Kemudian tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. Nah, ini yang sering terjadi, yang ya kita bukan sering jadi, kita suudzon ya, menaikkan harga atau tarif barang
atau jasa sebelum melakukan obral. Nah, ini juga nggak bener nih ya. Itu awalnya kita tahu bahwa harganya itu Rp200.000 tanpa diskon. Ya, kemudian dinaikkan Rp400.000 diskon 50% gitu. Ya, kira-kira orang akan lebih tertarik beli yang mana? Ya. Rp100.000 ya, Rp100.000 gitu. Tapi nggak diskon. Orang pasti biasanya nggak diskon. Tapi ketika barangnya Rp400.000 gitu ya, diskon 50%, mereka beli. Jadi sebetulnya itu lebih lebih dilihat diskonnya daripada harga barangnya. Kan gitu ya. Harganya sama-sama aja kok. Rp100.000 gitu. Jadi yang nggak boleh ya, kalau misalkan mau di diskon aja gitu, jangan kemudian dinaikkan dulu kemudian dipotong. Tapi ya ini sulit untuk membuktikan. Kecuali kalau misalnya kita punya data ya, katakanlah bulan November kita coba belanja gitu, survei gitu ya, oh seginian gitu. Nah, nanti kita lihat nih akhir tahun nih, Desember nih gitu kan, kira-kira barang seperti ini nih masih sama nggak harganya, terus diskon nggak, atau naik dulu kemudian baru diturunkan gitu. Tapi saya pernah nggak sengaja tuh, udah agak lama sih, tahu betul itu. Jadi memang di salah satu perbelanjaan itu dulu tuh harganya kayak nggak segini deh, sekarang jadi segini dan diskon gitu. Itu pernah saya tapi saya lupa barangnya apa ya, tapi saya pernah pernah kebetulan tidak sengaja menemukan itu. Kemudian pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan ya, barang jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Jadi misalkan gini kan, kadang-kadang kan kita dapat iklan tuh, misalkan di email ya, hotel apa gitu ya. Nah, nanti pada tanggal sekian sampai sekian silakan kalau mau nginep di hotel ini, harganya mulai Rp200.000. Nah, gitu. Itu harus sesuai, jangan lalu untuk menarik pas akan dilakukan akan dieksekusi ya oleh konsumen ya. Kemudian Pak sudah berakhir. Nah, jangan begitu. Ya. Pasal 13 ya, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma, tapi dia maksudnya tidak memberikannya gitu. Jadi hanya iming-iming aja tapi nggak ada. Kita harus bisa nuntut itu. Loh, dulu saya tuh belanja di Solayan supermarket itu ya. Katanya janjiin untuk dapat ada rumah gitu ya. Nah, nanti diundi rumah. Tapi kok nggak kunjung ini. Wah, ini bisa ditagih gitu ya. Kemudian pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa yang lain. Ini sama ya. Kemudian juga yang pasal 14 ini, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian. Itu tidak boleh melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. Jadi harus sesuai. Kemudian mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, itu harus dipublish ya. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau mengganti hadiah yang tidak setara, itu juga tidak boleh. Jadi harus apa adanya. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis ya terhadap konsumen. Pasal 16, pelaku usaha ya dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Ini kalau kita menawarkan pesan barang dalam
waktu yang cukup tertentu ya. Tidak menepati janji atau pelayanan atas prestasi. Ya. Pasal 17, pelaku usaha perikanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang. Jadi kalau misalkan kita ada mengalami keterlambatan, sebenarnya kita boleh komplain. Ya boleh komplain. Ya, jadi kalau misalkan mau menyampaikan informasi itu apa adanya lah. Ya. Kalaupun kemudian ya mengelabui ini, makanya ya debatable ya. Mengelabui itu bagaimana sih? Kadang-kadang bukan mengelabui ya, artinya debat sedemikian rupa menarik gitu ya. Tapi ketika orang tertarik, ternyata beda pemahamannya gitu. Wah ini jangan sampai terjadi ya. Mengelabui jaminan atau garansi. Kemudian memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa hasil izin yang berwenang. Yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya nanti akan kita sambung lagi ya tentang ketentuan klausula baku. Terakhir dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.